dan melanjutkan pembahasan tentang termodinamika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan siklus termodinamika. Apa yang disebut dengan siklus termodinamika? Ya, siklus termodinamika adalah serangkaian proses termodinamika berulang yang dialami oleh suatu sistem gas. Ya. Siklus termodinamika menjadi dasar sistem kerja mesin kalor. Jadi berbagai mesin kalor atau mesin yang menggunakan panas sebagai sumber energinya ini bekerja berdasarkan siklus termodinamika. Kita akan lihat yang pertama, siklus mesin kalor yang sangat sederhana, yaitu satu siklus yang terdiri dari dua proses isobarik dan dua proses isohorik. Siklus ini terdiri dari dua proses isohorik dan dua proses isobarik. Nah, selama satu siklus, sistem menerima kalor Q1 dan melepaskan kalor Q2 serta melakukan kerja sebesar W atau usaha sebesar W. Ya. Berapa besar usahanya? Ya, kita tahu dalam pelajaran yang lalu, ini besar usahanya sama dengan luas daerah yang dilingkupi oleh grafik ini. Ini adalah W-nya. W sama dengan Q1 minus Q2. Jadi kalau ini ada yang menyerapnya Q1, yang keluarnya adalah Q2. Maka kalau kita membandingkan antara berapa besar kalori yang diserap dan usaha yang dihasilkan, kita akan memiliki efisiensi dari mesin kalor. Jadi berapa persen dari Q1 ini yang diubah menjadi kerja. Di perbandingan antara output dan input W dibagi Q1 kali 100%. Ini adalah lambang efisiensi. Nanti untuk semua efisiensi lambangnya ini dibacanya eta. Ya, eta. Ya, ini dibacanya eta. Q1 ini kalor yang masuk ke dalam sistem, Q2 kalor yang keluar dari sistem, dan W usaha yang dilakukan sistem. Ya. Dan perhatikan, ini satu siklus itu selalu asalnya dari sini. Misalkan dari satu, posisinya ke sini, kemudian ke kanan, ke bawah, dari kanan ke kiri, kemudian dari bawah ke atas. Ini satu siklus itu, satu putaran, terus berulang. Inilah yang menghasilkan kerja, yang menghasilkan energi untuk bisa menggerakkan suatu mesin. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah mesin kalor menyerap 250 joule kalor. Jika mesin itu melepaskan 150 joule kalor yang diserapnya, tentukanlah yang pertama usaha yang dilakukan oleh mesin kalor tersebut. Yang B, efisiensi mesin kalor tersebut. Diketahui Q1-nya ini 250 joule, Q2-nya 150 joule. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan mesin kalor tersebut. W-nya sama dengan berapa. Kemudian yang B, berapa efisiensi mesin kalor tersebut. Efisiensi mesin kalor tersebut itu lambangnya eta. Ya. Di sini. Nah. Kita lihat jawabnya. W sama dengan Q1 minus Q2, maka W-nya sama dengan 250 dikurangi 150, W-nya adalah 100 joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh mesin kalor tersebut adalah 100 joule. Yang B, berapa efisiensi mesin kalor tersebut? Rumus efisiensi eta sama dengan W dibagi Q1 kali 100%. Etanya efisiensi, W-nya adalah usaha yang dilakukan atau kerja yang dihasilkannya per Q1. Ini kalor yang diserapnya. Maka hasilnya eta sama dengan 100 dibagi 250 kali 100%.
maka etanya sama dengan 40%. Kalian bisa perhatikan sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita lanjutkan bagian berikutnya. Yang kedua, siklus yang kedua, ini yang banyak dipergunakan, yaitu siklus Carnot. Ya, ini ditemukan oleh seorang fisikawan Prancis, ilmuwan Prancis yang namanya Sadi Carnot. Ya, siklus Carnot itu terdiri dari dua proses termodinamika, dua jenis proses termodinamika, yaitu ini ekspansi isotermal, ini ada Q masuk. Ya, siklusnya terdiri dari dua proses isotermik. Isotermal dari A ke B dan dari C ke D. Itu proses isotermik. Dan dua proses adiabatik. Ini dari B ke C dan dari D ke A. Ini proses adiabatik. Ini ekspansi isotermal dilanjutkan dengan ekspansi adiabatik, kemudian kompresi isotermal dilanjutkan dengan kompresi adiabatik. Ya. Nah, proses isotermik berlangsung pada suhu tinggi T1 dan pada suhu rendah T2. Ya. Ini skema mesin Carnot. Ya, perubahan kalor menjadi usaha. Ini ya, dalam mesin Carnot ini ada tandon bersuhu tinggi atau tandon tinggi, T biasa dilambangkan dengan T1, suhunya. Ingat di dalam sini suhu harus dinyatakan dalam Kelvin. Dia menyerap kalor sebesar Q1. Dari kalor yang diserap sebesar Q1 itu kemudian diproses, maka hasilnya ada dua. Ada yang menghasilkan usaha, ini yang dimanfaatkan. Dan kita ada juga kalor yang terbuang, yaitu Q2 masuk ke dalam tandon bersuhu rendah. Nah, selama satu siklus, sistem menerima kalor Q1 ini pada tandon bersuhu tinggi T1 dan melepaskan kalor Q2 pada tandon bersuhu rendah T2 yang di sini, serta melakukan usaha sebesar W. Ini usaha output yang dihasilkannya. Maka besar usahanya adalah berapa besar Q1 yang diserap dikurangi dengan Q2 yang terbuang. Sedangkan efisiensinya, efisiensi mesin itu adalah eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Atau dalam bentuk, kalau kita masukkan ini Q1 minus Q2, maka eta itu menjadi 1 minus Q2 per Q1 kali 100%. Ini adalah efisiensi dari mesin tersebut. Nah, menurut Kelvin, ya, secara teoritis perbandingan antara Q1 dan Q2 ini sama dengan perbandingan antara T1 dan T2. Itu dalam kondisi ideal. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa efisiensi maksimum dari suatu mesin, kita gunakan perbandingan tersebut. Jadi kita ganti perbandingan Q2 per Q1 ini dengan T2 per T1. Ini yang disebut efisiensi mesin maksimum. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan, berapa efisiensi mesin maksimum? Carinya menggunakan yang T1, T2. Ya. Kalau misalnya Q-nya juga diketahui, W-nya juga diketahui, ditanya efisiensi mesin Carnot maksimum, gunakan yang ada suhunya. Sedangkan kalau ditanya efisiensi biasa saja, gunakan yang ada Q-nya. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah mesin Carnot menyerap 300 Joule kalor, bekerja pada suhu tandon tinggi, ya, pada tandon bersuhu tinggi 800 Kelvin. Jika efisiensi maksimum mesin itu 60%, tentukanlah A, usaha yang dilakukan oleh mesin kalor tersebut.
Ya. Ini usaha yang dilakukan oleh mesin kalor tersebut. B. Kalor yang terbuang atau Q-nya suhu tandon rendahnya. Ya. Suhu tandon rendahnya atau ini T2-nya itu berapa? Ya, ini yang diketahuinya Q1 300 Joule. Ya. Ini kemudian T1-nya 800 Kelvin. Kemudian etanya 60%. Ditanyakan berapakah W-nya? Usaha yang dilakukan oleh mesin kalor tersebut. B. Berapakah kalor yang terbuangnya? Ya, kalor yang terbuangnya adalah Q2. Yang ketiga, berapakah suhu tandon rendahnya atau T2? Nah, kita jawab eta sama dengan W dibagi Q1 kali 100%. Ya, maka kita akan mendapatkan 60% sama dengan W per 300 kali 100%. Ya. W sama dengan ini dicoret 60% dan 100% 0,60 dikalikan 300 maka W-nya adalah 180 Joule. Ya. Ini adalah usaha yang dilakukannya. Sekarang berapakah kalor yang terbuang? Kita gunakan W itu adalah selisih atau Q1 itu adalah W ditambah Q2 atau W itu adalah Q1 dikurangi dengan Q2. Ya, 180 sama dengan 300 minus Q2, maka Q2-nya adalah 120 Joule. Sekarang berapakah suhu tandon rendahnya? Ya, gunakan rumus efisiensi yang ada T2 per T1-nya. Eta sama dengan 1 minus T2 per T1 kali 100%. Etanya 60%, ini ada kali 100%, maka hasilnya 0,60 sama dengan 1 minus T2 per 800. Maka T2 per 800, 1 kurangi 0,60, T2 sama dengan 800 kali 0,40, T2-nya adalah 320 Kelvin. Berarti suhu tandon rendahnya ya, adalah atau reservoir bersuhu rendahnya adalah 320 Kelvin. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin memiliki efisiensi 40%. Jika diinginkan efisiensinya menjadi 50%, hitunglah suhu reservoir suhu tingginya sekarang. Reservoir atau tandon itu sama saja. Ya, jadi ini kalian perhatikan 800, ini jadi 40%. Ini tujuannya sekarang kita ingin mengubah menjadi 50%. Maka diketahuinya T1-nya 800 Kelvin. Ya. Ini kemudian T2-nya atau etanya adalah 40%. Pada kondisi awal, pada reservoir suhu tingginya 800 Kelvin, kemudian efisiensinya adalah 40%. Sekarang yang diinginkan efisiensinya berubah atau eta aksennya berubah jadi 50%. Pertanyaannya, berapakah T1 aksennya? Artinya T1-nya harus diubah. Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini, artinya reservoir suhu rendahnya bekerja pada suhu yang tetap tidak berubah, baik pada kondisi awal yaitu menghasilkan efisiensi 50% maupun pada kondisi akhir pada saat menghasilkan efisiensi 50%. Nah, jawabnya eta sama dengan 1 minus T2 per T1 kali 100%. Etanya 40% kali 1 minus T2
per 800 kali 100%, maka 0,4 kali 1 minus T per 800 itu sama dengan T2 per 800 sama dengan 1 minus 0,40. Kalau T2 800 kali 0,60 sama dengan 480 Kelvin. Ya. Jadi artinya reservoir suhu rendahnya bekerja pada suhu 480 Kelvin. Sekarang kita lihat pertanyaannya adalah kita ingin menaikkan efisiensi menjadi 50%. Maka eta aksen sama dengan 1 minus T2-nya tetap dibagi dengan T1 aksen. Ini yang ditanyakan kali 100%. Supaya efisiensinya menjadi 50%. Nah, 50% kali 1 minus 480 minus T1 aksen kali 100%. Maka 0,50 kali 1 minus 480 per T1 aksen. 480 per T1 aksen sama dengan 1 minus 0,5. T1 aksennya adalah 480 dibagi 0,5 sama dengan 960 Kelvin. Oke, kita teruskan. Nah, ada siklus yang lain selain dari siklus tadi, siklus mesin Calor sederhana dan siklus dari mesin Carnot. Itu ada juga siklus yang dinamakan siklus Otto. Ya, siklus Otto itu terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isokorik. Ya, adiabatik A, B dan CD. Ya, kemudian isokoriknya itu dari yang BC dan dari D. Nah, siklus Otto banyak diaplikasikan pada mesin motor bakar. Tapi kita tidak akan membicarakan masalah efisiensi dari mesin Otto. Karena biasanya formulasinya lebih ribet. Ya. Jadi kalau kalian yang belajar di perguruan tinggi masuk teknik mesin, ya pasti dipelajari. Kemudian yang berikutnya ada siklus yang lain, yaitu siklus diesel. Digunakan dalam mesin-mesin diesel. Ini terdiri dari 3 jenis proses atau siklus termodinamika. Ya. Terdiri dari 1 proses isobarik, ini dari DKA, itu proses isobarik. Kemudian 2 proses adiabatik, AB dan CD. Dan 1 proses isokorik, yaitu BC. Nah, siklus diesel diaplikasikan pada mesin diesel. Sama dengan mesin Otto atau efisiensi dari siklus Otto dan siklus diesel ini formulasinya cukup rumit, ya. Kita tidak akan membahasnya di sini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari. Berikutnya. Nah, ini ada 1 mesin Calor yang lain dengan cara kerja yang sedikit berbeda, yaitu mesin pendingin atau refrigerator. Ya. Nah, menurut hukum termodinamika yang kedua, kita tahu di dalam hukum termodinamika itu kita tidak mungkin ya memindahkan kalor itu dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa adanya usaha luar. Ya. Jadi kalor tidak mungkin berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah secara berpindah dari benda bersuhu rendah ya ke benda bersuhu tinggi. Ini kembali secara spontan tanpa adanya usaha luar. Jadi kalor tidak mungkin berpindah dari benda bersuhu rendah, ini rendah, ke benda bersuhu tinggi ya,
secara spontan tanpa adanya usaha luar. Ya, misalnya seperti begini. Ini ada T1, ini ada T2. Kita kalau secara spontan maka aliran kalori itu dari T1 menuju ke T2, kemudian ada yang keluar. Jadi usaha. Kalau ini balik, kita ingin mengeluarkan kalor dari benda bersuhu rendah ini, kemudian dibuang ke benda bersuhu tinggi. Ya. Inilah skema mesin pendingin, perubahan usaha menjadi kalor. Jadi untuk memindahkan kalor Q2 ini harus ada usaha di sini, baru kemudian kita bisa melepasnya jadi Q1. Ya. Nah, ukuran unjuk kerja mesin pendingin disebut koefisien daya guna atau lambangnya Q besar. Nah, koefisien daya guna itu perbandingan antara kalor yang dipindahkan dari tempat bersuhu dingin ini dengan usaha yang harus kita lakukan. Nah, kalor yang diserap Q2 kemudian ditambah dengan usaha yang dilakukan, itu akan menghasilkan Q1. Ini yang akan dibuang di tempat bersuhu tinggi. Ya. K-nya sama dengan Q2 per W, itu Q2 per Q1 minus Q2 atau T2 per T1 minus T2. Ini adalah koefisien daya guna dari mesin pendingin, ya, mesin refrigerator. Q1 kalor yang dilepaskan ke suhu tinggi T1, Q2 kalor yang dipindahkan dari suhu rendah T2, W usaha luar yang dilakukan, ya, dan K adalah koefisien daya guna mesin pendingin. Contoh mesin pendingin yang sehari-hari kita temui adalah pendingin ruangan atau AC, ya. Kita lihat contoh soalnya. Suhu udara di luar ruangan adalah 27 derajat Celcius. Untuk mendinginkan ruangan menjadi 17 derajat Celcius, digunakan pendingin ruangan dengan daya 500 watt. Ya, saya nyambungkan dengan konsep lain. Daya itu adalah usaha persatuan waktu. Nah, hitunglah koefisien daya guna mesin pendingin ruangan tersebut. B, kalor yang dibuang keluar ruangan selama 5 menit. Ya. Nih, kalian perhatikan, artinya usaha luar yang dilakukannya adalah 500 watt. 500 watt itu adalah 500 joule setiap detik. Ya. Nih, nanti perhatikan waktunya adalah 5 menit. Diketahui T1 suhunya adalah suhu tingginya 27 ditambah 273 Kelvin, 300 Kelvin. T2 itu suhu rendah 17 derajat ditambah 273 sama dengan 290 Kelvin. Dayanya 500 watt atau 500 joule per sekon. Jadi usaha luar yang digunakannya adalah 500 joule per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa K-nya. Kemudian yang B, berapa Q1 totalnya jika yang dibuang itu di dalam selang waktu 5 menit. Oke, jawabannya K sama dengan T2 per T1 minus T2. Sama dengan 290 per 300 kurangi 290. K-nya sama dengan 29. Kemudian B-nya K sama dengan Q2 per W. 29 sama dengan Q2 per 500. Maka Q2-nya adalah 29 kali 500, yaitu 14.500 joule per sekon. Ya. Ini per sekon. Sekarang yang ditanya adalah per 5 menit. Ini kalor yang dibuang keluar ruangan. Berarti Q1-nya yang ditanyanya. Q1 sama dengan W ditambah Q2. Hasilnya 15.000 Joule per sekon. Karena kita ditanyakan selama 5 menit. Maka Q1 total itu adalah Q1 dikalikan delta T di dalam detik. Berarti Q1 sama dengan 15.000 kali 5 menit
kali 60 menit, 60 detik per menit. Maka hasilnya adalah 4.500 Joule atau Q1-nya 4.500 kilojoule. Ya, demikianlah pembahasan bagian akhir dari pembahasan termodinamika. Semoga kalian bisa memahaminya dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.